ya. Kalau mau bertanya atau mau menjawab, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Kalau tidak bertanya, dimatikan dulu nanti biar sinyalnya bagus, biar tidak putus-putus kayak kemarin. Oke? Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, sudah ada yang sarapan, masih ada yang belum sarapan. Tapi tetap semangat ya, belajar ya. Ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan menyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sekarang siapa yang mau mimpin doa? Aku. Mbak Fani? Boleh, yuk dipimpin berdoa. Agak keras sayang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah bi rabbit ni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih Mbak Siva. Sekarang dilanjutkan menyanyi lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mau mimpin menyanyi? Siapa yang mau mimpin menyanyi? Saya. Oke, pinter. Silahkan Mbak Siva. Mari teman-teman. Belajar. Iya. Garuda Pancasila. Satu, pakai hitungan Mbak. 1, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Mbak Siva. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, Bu Tias absen dulu ya. Mas Eben Haizer Krisna. Dinyalain mikrofonnya saya. Pinter. Mbak Malika. Hadir. Pinter. Mbak Syifa Tatiana Anggani. Ada. Pinter. Mbak Anugerah Eka Ramadhani. Hadir. Pinter. Mbak Anjani. Mbak Anjani mana ya? Waduh. Oh, sudah masuk ya tadi? Mbak Anjani masih malu-malu. Ya, itu temennya pengen lihat Mbak Anjani, kangen loh.
Tanya mas sama. Masih malu ya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama nggak malu. Mbak Giovanni, Hadir. Mbak Khairunisa, Mbak Khairunisa sakit tadi udah izin. Mas Alan, Hadir. Mbak Ahza Zahra Rosa, Ada. Mas Muzaki Septian Murwanto. Mas Muzaki Septian Murwanto, ada nggak? Muzaki. Mau pakai HP lagi? Belum ada ya? Belum ada, Bu. Mas Luigi Indrasta Rashid, Hadir. Mbak Felisa Kaila. Ada. Oke, hari ini kita akan belajar tema 8. Tema 8, subtema 4. Tema 8 apa ya kemarin temanya? Di buku itu ada, coba di judulnya. Masih ingat nggak tema 8 tentang apa? Keselamatan di rumah dan di perjalanan. Pinter, keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, kita sudah memasuki subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Kita akan memasuki pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Akibat banjir. Akibat banjir boleh. Apalagi bencana alam ya berarti ya. Yang kita nyanyikan tadi apa? Garuda Pancasila. Benar Garuda Pancasila. Yang dipelajari kemarin tentang Pancasila. Nah, Lambang-lambang. ya betul, lambang-lambang pinter. Masih ingat ya berarti ya. Nah, coba anak-anak masih ingat tidak? Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Siapa yang bisa jawab? Persatuan Indonesia. Aku, Bu. Oh ya, Mas Persatuan Rizky. Indonesia. Persatuan Indonesia. Ada pinter semua kelas 2A, Masya Allah. Nah, tadi Bu Tias mengucapkan kalimat begini. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Itu termasuk kalimat apa ya, Nak ya? Pertanyaan. Betul, pinter. Kalimat Nya. Nah, kalau kalimat tanya itu biasanya ciri-cirinya gimana ya? Bagaimana ciri-cirinya? Ada kata-katanya. Tanda tanya. Betul, pinter. Ada tanda tanya. Ada apa lagi? Yuma ini ketok ditutupi kabeh kok. Apa ya? Ada kata tanya. Nah, alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang lambang-lambang atau sila-sila Pancasila. Terus kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan masih belajar tentang kalimat tanya. Lalu kegiatan yang mencerminkan persatuan dan satuan waktu. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat. Sudah pernah diajarin belum? Belum. Tepuk semangat. Semangat. Boleh dicoba? Bu Tias hitung ya, sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Nah, sip, kelas 2B juara. Kok 2B, Bu? 2A. Mohon maaf. 2A. Bu Tia soalnya ingatnya kelas 6B, jadi ingatnya B. Maaf ya, Nak, kelas 2A. Mohon maaf. Yang benar. Nah, sekarang Bu Tias akan share
PowerPoint. Baru loading. Sudah terlihat belum ya, sayang? Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Matiin Sudah suaranya. semua? Sudah. Oke. Nah, tadi Bu Tias di awal sudah menyampaikan ke anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya, kegiatan yang mencerminkan persatuan, dan satuan waktu. Nah, Bu Tias akan memberikan video. Coba anak-anak amati dan perhatikan. Matiin semuanya mic-nya sama video. Ya, betul. Pinter. Anak-anak silakan dimatikan kamera dan dimatikan mikrofonnya biar lancar Jaya. Sudah? Bu Tias mulai ya. Tadi, Bu. Berjumpa lagi dengan Bu Tias. Bagaimana kabarnya anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8. Sudah masuk? Sudah anak-anak sudah bisa melihat videonya? Sudah. Oh ya. Bisa. Oke, lanjutkan ya. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang Tolong. Sahabat Tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan sebagainya. Ketiga, lingkungan, kehilangnya tumbuhan penutup pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Nah, itu tadi penyebab banjir. Kira-kira penyebab banjir apa ya, Nak ya? Penyebab banjir itu membuang sampah di mana-mana. Betul, pintar. Sampah di mana-mana. Terus apa lagi? Ada letaknya. Buang sampah. Dan deras. Hujan yang lebat. Betul, hujan yang turun deras atau turun dengan lebat. Sampah. Lalu apa lagi? Ya, tadi ada 3. Apa kira-kira? Penebangan hutan ya. Betul, boleh. Penebangan hutan. Yuk, sekarang diamati lagi. Matiin gedung-gedung, jalan raya maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor serta pencemaran. Tak hanya itu, kotoran dan binatang air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan jika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik. Nah, itu tadi kalau terjadi banjir apa yang harus kita lakukan, Nak? Mematikan aluran listrik. Pintar, mematikan PLN. menelpon PLN, pintar. Jadi kalau kita pintar. Jadi kalau Jangan panik. terjadi Ada Betul, Zaki, Pak. Bu, masuk Muzaki. gimana? Muzaki masuk. Oh iya, Assalamualaikum Mas Muzaki. Kemarin aja nggak ya? Kemarin ada tapi off kamera kalau nggak salah. Oke. Jadi kembali lagi ke topik ya.
Jadi kalau terjadi banjir, kita tidak boleh panik, tidak boleh takut, tidak boleh panik. Jangan takut, jangan panik. Yang pertama kali dilakukan, apa tadi? Jangan panik. Jangan takut. Terus apalagi tadi yang disebutkan anak-anak tadi? Mematikan menelpon petugas untuk mematikan di saluran listrik. Betul, pinter. Tadi anak-anak sudah menjawab. Mematikan listrik di rumah atau menelpon PLN atau petugas ya. Nah, diamati lagi. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Jika daerah aman atau daerah yang lebih posko banjir sedikit mungkin saat dengan air mungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah, sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah, gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, top kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik, dan hati-hati. Gunakan sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya, setelah udara yang sedang dibersihkan. Nah, tadi anak-anak sudah menjawab ketika banjir tidak boleh panik, tidak boleh takut, mematikan aliran listrik, menghubungi PLN. Lalu apa lagi tadi? Satu lagi tadi. Kalau banjirnya mulai tinggi, berarti kita harus apa? Membersihkan rumah. Mengungsinya ke tempat yang lebih tinggi atau tempat yang lebih aman. Kira-kira anak-anak sudah pernah mengalami banjir belum ya? Ada yang sudah punya banjiran? Saya dicat oleh aliran sungai. Oh, alhamdulillah. Berarti tidak ya, tidak ada yang pernah mempunyai pengalaman kebanjiran ya? Oh, pernah. Mbak Syifa pernah kebanjiran rumahnya. Nah, kalau Mbak Syifa kan rumahnya pernah kebanjiran. Kalau airnya sudah surut, kira-kira ngapain ya? Apa yang harus dilakukan ketika airnya sudah surut? Membersihkan rumah. Betul, membersihkan rumah. Ya, menggunakan apa? Menggunakan air bersih. Lalu kita harus memakai apa? Biar tidak terkena Sepatu boots. Lalu membersihkannya harus dengan menggunakan cairan pembersih ya, supaya kuman-kumannya bersih. Betul, disinfektan. Lanjut ya, kita lanjut nonton videonya. Matikan. Keseimbangan lingkungan dengan itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Baik anak-anak, demikian penjelasan tentang banjir. Mudah ya nak untuk dipahami. Mari kita selalu menjaga kebersihan rumah sehingga banjir tidak terjadi. Nah, itu tadi ketika banjir berarti kita harus apa nak? Supaya tidak terjadi banjir lagi, apa yang harus kita lakukan? Kan tadi penyebabnya
penebangan Membuang sampah terus membuang sampah, berarti pada tempatnya. membersihkan lingkungan. pintar, berarti ya betul. Berarti supaya tidak terjadi banjir kita harus membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Lalu apa lagi? Di video tadi menanam pohon karena pohon itu bisa menyerap air. Yuk kita lanjut. Nah, tadi mengapa bisa terjadi banjir? Banjir terjadi karena apa tadi, Nak? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Lalu apa lagi? Penebangan pohon. Penebangan pohon. Lalu apa lagi? Deras. Betul, pinter, hebat. Hujan deras atau lebat. Jadi banjir terjadi karena ya ada 3 penyebab ya tadi ya, kegiatan manusia yang berdampak perubahan lingkungan. Contohnya membuang sampah sembarangan. Anak-anak kalau di rumah atau di sekolah sering tidak membuang sampah sembarangan. Tidak. Habis jajan di kantin, nggak ketahuan bu guru, diselipin di pot. Sampah. Betul, pinter. Jadi buang sampah itu harus di tempatnya. Yang kedua, peristiwa alam seperti curah hujan yang tinggi dan kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut itu contohnya kalau anak-anak pernah tidak ke daerah Semarang, sudah pernah belum ke Semarang? Aku pernah, Bu. Nah, itu kadang di daerah tertentu terjadi banjir rob. Banjir rob itu karena air lautnya naik. Belum pernah ada banjir, Bu. Oh iya. Mungkin nanti anak-anak bisa googling, boleh tanya sama orang tua banjir rob seperti apa, atau googling lewat YouTube juga bisa. Yang ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan karena penebangan liar, pendangkalan sungai dan penyempitan aliran sungai. Anak-anak sering melihat toh sungai-sungainya itu tadinya lebar, ya enggak? Tiba-tiba cuma karena banyak orang membangun rumah di sebelah-sebelahnya itu, jadi sungainya semakin sempit. Nah, seperti itu. Yang kedua, Di situ rumahnya di sini, di situ di rumah bapak. Yang kedua, kapan biasanya sering terjadi banjir? Kapan, Dek? Hujan. Musim hujan. Pinter, musim hujan. Berikutnya yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Kita semua Masyarakat, pemerintah. Betul. di desa itu. Betul, pintar. Sekali. Lalu, nah, kata-kata mengapa bisa terjadi banjir? Kapan biasanya sering terjadi banjir? Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? 3 kalimat ini disebut dengan kalimat apa tadi? Pertanyaan. Betul, kalimat tanya. Tadi ciri-cirinya apa kalimat tanya? Ada tanda tanya. Bentar, ada tanda tanya. Lalu? Kalimat tanya. Bukan kalimat sayang. Nah, pintar. Ada kata tanya. Kata tanya itu apa saja ya? Contohnya. Pak, mengapa? Iya, Di mana? betul. Ya, coba Bu Tias minta satu-satu nyebutin ya. Malika, kata tanya apa aja? Ya, Mbak Malika, apa? Mbak Jani apa aja? Mengapa? Oke. Senyum baik. Oke.
Oke, betul ya. Ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, itu adalah kata tanya. Nah, ini tadi kalimat tanya selalu bukan tanda tanya di akhir kalimat. Cirinya ini ada tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya diawali menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, coba Bu Tias minta tolong Mbak Kaila. Ini kan kalimat kata-katanya ini disusun jadi kata yang utuh. Kira-kira apa Mbak Kaila? Mbak Kaila. Mbak Kaila, mikrofonnya dinyalakan dulu sayang. Karo pamuk ngerti. Mbak Kaila. Mbak Kaila, dijawab sayang. Apa ini? Nomor 1 disusun. Penyebab banjir. Betul, pintar. Diawali dengan kata tanya apa? Penyebab banjir. Terakhir diberi tanda Tanya. Nah, nomor 2, Bu Tias minta tolong Mas Alan. Ya, Bu. Coba Bu Tias dibantu Mas Alan. Ini kalimatnya tuh tidak utuh. Disusun sekarang. Mengapa? Terus apa lagi saya? Mengapa? Mengapa terjadi banjir? Mengapa apa? Kita perlu. Coba dibantu Mas Luigi. Mengapa Mm-mm. perlu mengapa kita mengapa kita perlu mengungsi, betul? terjadi banjir. Jika terjadi banjir, Betul. Mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? Pintar. Terima kasih Mas Alan, Mas Luigi, Mbak Kaila. Sekarang Bu Tias minta tolong anak-anak untuk mengamati gambar, 2 gambar ini. Tuh lihat gambarnya. Gambar yang sebelah kiri itu gambar apa ya kira-kira? bentar Bu. Yang di sebelah mana, Bu? Sebelah kiri. Kiri. Ya, apa itu anak-anak? Orang sedang mengungsi. Mengungsi atau menolong korban banjir. Iya, korban banjir boleh. Pada petugasnya. Iya, jadi ini kalau di televisi kita pernah melihat ya, Jakarta itu sering terjadi banjir kan, Nak? Iya. Semuanya sampai. Iya, ini ditolong. Petugasnya menolong dengan menggunakan perahu karet. Ini korbannya diberikan pelampung dan di Pengaman. ya pelampung atau pengaman, lalu disuruh naik ke kapal karetnya ini, perahu karetnya. Pakai pelampung. Ya, pintar. Yang sebelah kanan coba, ini gambar apa? Ini sebelah kanan ini ada Mengungsi. mengungsi. Dan dorong. Iya, pintar. Mereka gotong royong. Menolong. Iya, gotong royong memindahkan barang ya. Ini di pengungsian ini.
Betul. Nah, apakah gambar di atas sesuai dengan pengamalan Pancasila? Kira-kira ini dua gambar ini Sesuai, Bu. Sesuai. Oh ya. Sesuai, kenapa kok sesuai? Sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa, Nak? 3. Pinter. 3 itu bunyinya apa ya kira-kira? Persatuan Indonesia. Pinter. Indonesia. Masih ingat nggak lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Nah, warga melakukan kegiatan gotong royong untuk mengevakuasi barang-barang karena banjir. Gambar tersebut mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Tadi anak-anak sudah menjawab. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Ketika terjadi banjir, iya betul, kerjasama supaya semua dapat tertolong. Jadi walaupun kita berbeda, ada yang suku Jawa, ada yang suku Madura, ada yang suku Betawi, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, semuanya harus bersatu, harus kerjasama. Nah, kira-kira manfaatnya apa ya kalau kita kerjasama atau bersatu? Pekerjaan menjadi ringan. Betul, pekerjaan berat jadi ringan. betul. Lalu apa lagi, Nak? Kita selesai. Betul, pintar. Cepat selesai. Lalu? Nggak tahu aku. Nah, ada dua ya tadi. Pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Nah, kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di masyarakat. Kalau di rumah kira-kira contoh kerjasama seperti apa? Membantu mama. Membantu ibu. Pintar. Membantu ibu mencuci piring, apalagi? Menyapu halaman. Boleh menyapu halaman, apalagi? Mencuci pakaian boleh. Nah, itu kalau di sekolah. Di rumah, mohon maaf. Kalau di sekolah, contohnya betul, piket kelas. Piket kelas kan harus ada kerjasama ya. Lalu apa lagi? Selain membersihkan lingkungan dengan piket itu tadi. Belajar bersama. Kalau anak-anak disuruh bu guru itu loh, anak-anak ada tugas. Hapus papan tulis, menghapus papan tulis. Kerja kelapa. Betul, belajar kelompok. Nah, itu contoh di sekolah. Nah, hujan bacaan yang di awan warna merah ini, pink ini, coba Bu Dias minta tolong dibacakan. Mbak Eka. Mbak Eka, tolong dibaca Mbak Eka. Yang hujan mengguyur Mbak Eka. Nggak dengar, Bu. Agak keras sayangku. Nggak dengar. Coba dibantu. Siapa yang mau membantu Mbak Eka? Aku, Bu. Aku. Siapa ini? Aku Luigi. 4 minggu. Luigi, Bu. 4 minggu, Ya. Bu. Gimana? 4 minggu. Luigi, coba dibantu, Mas Luigi. 1 bulan. Hujan mengguyur Indonesia 1 bulan namanya. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Nah, 1 bulan berapa minggu? 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu. 1 bulan berapa hari?
Nah, 1 bulan di sini berapa minggu? Berarti 1 kali 4. Jawabannya 4 minggu. Nah, coba yang ini. Coba dibaca. Yang mau baca siapa ya? Ada yang mau bantuin Bu Tias baca? Perempuan dong? Anak perempuan? Ini tuh An. Ya, Siva. Dibaca Siva. Pemukiman warga baru benar-benar bersih dan dari banjir. Setelah 6 bulan, berapa minggu lama warga membersihkan permukiman, berapa hari pula lama warga membersihkan pemukiman. Nah, terima kasih. Yuk, Mbak Siva. 1 bulan ada 4 minggu. Berarti ini pertanyaannya berapa bulan? Pertanyaannya apa ini? 6? 6 bulan. 6 bulan itu berapa? 6 kali 4. Minggu. 6 kali Pintar. 4. 6 kali 4. Berapa 6 kali 4? 24. Pintar, hebat anak kelas 2A. Lalu sekarang berapa hari? 180. Oh ya, berarti 1 bulan itu ada 30 hari. 30 hari. Berarti kalau 6 bulan, 6 kali 3, 30. berapanya? 108. 180 hari. Nah, sekarang anak-anak coba kerjakan LKPD. Tugas kelompok yang kemarin sudah Bu Tias bagikan di WA group. Anak-anak sudah dapat semua? Udah selesai, Bu. Gimana? Udah selesai. Baik, kita diskusikan ya. Nanti kelompok 1, Mbak Zahra, Mbak Eka, Mas Luigi, Mas Muzaki. Kelompok 2, Mbak Fani, Mbak Khairunisa, Mbak Anjani, Mas Alan. Kelompok 3, Mbak Syifa, Mbak Kaila, Mbak Malika, sama Mas Eben. Bu Tias beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Aku udah selesai, Bu. Oke, yang belum selesai. Bu. Aku sudah selesai, Bu. Ya. Eka sudah selesai, Bu. Ya, Bu Tias beri waktu 5 menit ya untuk melengkapi yang belum selesai ya. Silakan. Silakan. Oke, boleh didiskusikan dulu dengan temannya, boleh lewat WA. Yuk, coba didiskusikan dulu. Oh. Sudah selesai atau belum? Saya sudah, Bu. Oke. Ada yang belum? Masih ada yang belum selesai? Malika sudah? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Oke. Sudah. Yuk, kita diskusikan bersama ya, tiap kelompok ya. Bu Tias akan share LKPD-nya.
Oke. Coba anak-anak sudah melihat atau belum ya? Tahu. Baru OTW, sebentar. Sudah terlihat belum, Nak? Sudah, Bu. Tahu. Bu. Sudah. Oke. Ini LKPD yang sama tidak dengan yang diterima anak-anak? Sama. Sama, Bu. Nah, Sama, Bu. Bu Tias, bacakan dulu ya petunjuk pengisiannya ya. Ya. Yang pertama, baca dan ikuti setiap langkah kegiatan dalam LKPD. Berdiskusi bersama orang tua atau tadi kelompok boleh dalam menyelesaikan LKPD ini. Berikutnya, lembar LKPD yang telah selesai dikerjakan dikirim dalam bentuk foto melalui WhatsApp. Jadi nanti anak-anak fotokan lalu dikirim ke grup daring ya, yang sudah dikerjakan anak-anak. Oh ya. Tanyakan kepada guru melalui WhatsApp atau via telepon jika mengalami kesulitan. Coba sekarang kelompok 1, kelompoknya Mbak Eka, Mbak Zahra, Mas Luigi, Mas Muzaki. Siapa yang mau mewakili untuk menjawab nomor 1? Yang satu tuh. Ketok orang. Ayo, Mbak Eka, Mbak Zahra, Mas Luigi, Mas Muzaki. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Jangan Bu, panik. aku, Bu. Aku, Bu. Siapa? Eka, Bu. Lagi, Bu. Eka, Bu. Oke, ini nanti Mas Luigi sama Mbak Eka kan satu kelompok. Nanti saling melengkapi ya. Oke? Ya. Apa? Jawabannya Mas Luigi dulu. Jangan panik. Matikan listrik atau menelpon PLN. Matikan listrik atau menelpon PLN. Apalagi? Tidak Jangan boleh manjat tiang listrik. Apa? Tidak boleh memanjat tiang listrik. Oh iya, tidak boleh memanjat tiang listrik. Oke, Itu NN, apalagi? Bu. Bu, Hah? itu tidak boleh NN noleh. Oh iya, maaf, terima kasih. Pinter, dikoreksi. Tidak boleh, apa tadi memanjat ya? Memanjat tiang listrik, memanjat. Memanjat tiang listrik. Apalagi? Aku udah 3. Oke. Mbak Eka? Mau Jangan melengkapi? Jangan Mbak panik, Eka mau Bu. melengkapi? Jangan panik. Oke, pinter, jangan panik. Apalagi? Evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Oke, pinter. Evakuasi ke tempat Yang lebih tinggi. yang lebih tinggi. Apalagi? Amankan barang yang berharga. Amankan barang yang berharga. Lalu? Sudah? Kelompok baik. Ada tambahan nggak? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Coba kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 2 dulu. Mbak Fani, Mbak Hoirunisa, Mbak Anjani, Mas Alan. Kira-kira jawabannya kelompok 1 itu sudah betul atau belum? Betul. Betul. Atau mau menambahi? Mau menambahi kelompok 2? Ada yang belum tertulis? Sudah semua? Kelompok 2? Izin, Bu. Hah? Sudah semua belum kelompok 2? Coba dibaca. Jawaban kelompok 1 itu sudah menurut kelompok 2 sudah betul atau belum, sayang? Sudah. Sudah? Ada yang terlewat? Tidak. Ada yang belum ditulis? Ada yang belum ditulis?
Sudah ya? Oke. Kelompok 3, kira-kira ada yang terlewat tidak jawabannya dari kelompok 1? Kak, Bu. Betul. Ya. Berarti ya. Oke, coba sekarang kita cek ya jawabannya. Betul. Jangan takut dan panik. Betul, jangan takut dan panik. Di sini sudah ada, jangan takut dan panik. Betul, sip. Lalu matikan aliran di rumah untuk mematikan listrik di wilayah bencana. Ini sudah betul, matikan listrik atau menelpon PLN. Pintar. Yang ketiga, mengungsi ke daerah yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Ini sudah betul ya, mengungsi itu sama aja evakuasi. Selain orangnya, kalau bisa bawa barang boleh, amankan barang berharga. Sip. Terima kasih kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompoknya Mbak Fani, Mbak Hoirunisa, Mbak Anjani, Mas Alan. Kira-kira siapa yang mau mewakili menjawab? Boleh Mbak Fani, boleh Mbak Hoirunisa, boleh Mbak Anjani, boleh Mas Alan. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 2? Ayo. Wakili. Siapa namanya saya? Aku kelompok 1, Bu. Oh ya kelompok 2 no. Mas Alan, Mbak Hoirunisa, Mbak Anjani, Mbak Fani. Ini cuma ada 3 ini. Mbak Fani, Mbak Anjani apa Mas Alan? Alan. Ayo kelompok 2. Alan, Bu. Ya Mas Alan. Mas Alan mewakili kelompok 2 menjawab ya nak ya. Dicoba yuk, dicoba. Nanti salah nggak apa-apa. Yang penting dicoba dulu. Yuk, Mas Alan, kira-kira bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Diskusinya kelompok 2 gimana? Bagaimana? Jangan membuang sampah sembarangan. Lalu apalagi? Apa Mas Alan? Oh ya, tidak menebang pohon. Ada lagi Mas Alan? Menanam pohon. Oh ya, menanam pohon. Pintar. Lalu apa lagi? Menanam pohon. Sudah? Atau masih ada lagi? Sudah atau masih ada lagi Mas Alan? Coba Mbak Fani, ada yang terlewat tidak jawabannya Mas Alan diskusinya kemarin? Oh, kemarin tadi. Oh iya, tadi. Diskusinya ada yang terlewat tidak? Tidak, Bu. Yang ditanya sih Mbak Fani Mas Luigi malah sing jawab. Kelompok 2 Mbak Fani sama Mbak Anjani, ada yang terlewat tidak Mbak Fani? Tidak. Jawabannya. Oh iya, oke. Sekarang kelompok 1, kelompoknya Mas Luigi. Tidak. Tidak. Tidak ada. Kelompok 3? Jawabannya kelompok 2 sudah betul atau masih ada yang terlewat? Sudah. Mbak Syifa. Oh iya, Mbak Syifa, Mbak Kaila, Mbak Malika, Mas Eben. Jadi betul ya, cara mencegah agar tidak terjadi banjir itu jangan membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, dan menanam pohon. Nah, jadi sebenarnya bukan tidak boleh menebang pohon. Kira-kira boleh nggak kalau kita menebang pohon? Boleh. Boleh aja. Tapi ada tapinya. Jangan di hutan. Di hutan juga boleh menebang pohon itu, tapi menebangnya itu pohon yang sudah tua.
Wah, jangan yang masih kecil-kecil ditebang. Menebang pohon sih boleh, tapi harus dipilih ya. Diutamakan yang lebih. Wah. Lanjut berikutnya, kelompok 3. Coba kelompok 3 disusun kalimat tanyanya. Kok semuanya dimatiin videonya? Mungkin sinyalnya. Kalau di tempat Bu Tias nyala, Mbak Kaila nyala, Mbak Malika nyala. Nah, sekarang nyala lagi. Oh, itu sinyalnya, Mas. Sinyalnya berarti baru jelek. Baru dapat sinyal terus terlihat semua. Coba kelompok 3, kelompoknya Mbak Siva, Mbak Kaila, Mbak Malika, Mas Eben, siapa yang mau menjawab? Saya. Siapa saya? Sebutkan namanya. Malika. Malika. Oke, Mbak Malika. Jawabannya apa, Mbak Malika? Bagaimana cara menanggulangi banjir? Oke, Bu Tias ketik dulu ya, sebentar. Bagaimana cara menanggulangi banjir? Nah, kira-kira kelompok 1 dan kelompok 2 jawabannya sudah betul kan? Betul, Bu. Betul. Pinter, kelas 2A memang pinter. Berikutnya kelompoknya masih kelompok 3 karena jawabannya. Bisa, Bu. Ya, Mbak Syifa. Siapa Mm-mm. yang membantu korban banjir? Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah belum? Benar, Bu. Oke. Jawabannya sudah betul. Siapa yang membantu korban banjir? Kata tanyanya di depan siapa? Ada tanda tanya. Yuk, berikutnya. Dari kelompok 1 tadi sudah Mas Luigi gantian. Mbak Eka atau Mbak Zahra atau Mas Muzaki saja. Coba Mas Muzaki. Bu Tias belum dengar suaranya. Nggak ada, Coba Bu. Mas Muzaki. Mas Muzaki ada nggak? Nggak ada, Bu. Tadi keluar. Oh, terlempar berarti. Mbak Eka udah belum? Mbak Zahra mana Mbak Zahra? Ada nggak Mbak Zahra? Ada, Bu. Ya Mbak Zahra, coba dijawab. Dari kelompok 1 jawabnya apa ya nomor 5 ini kira-kira? Kapan kita harus mengungsi? Mas Luigi lagi yang jawab. Kapan kita harus mengungsi? Ini jawaban kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3 sudah betul belum? Jawabannya kelompok 1. Betul. Alhamdulillah. Kok 2 Ayu pinter-pinter ya ternyata. Hebat wah Jan, keren. Masuk ke Kamera aku nggak nyala. Nah, ini buka ini lagi. itu karena sinyal sayang, nggak apa-apa. Jadi kadang terlihat, kadang enggak. Nggak apa-apa nak. Yuk yang PPKN. Langkah-langkahnya ya, amati gambar penanggulangan banjir yang disampaikan oleh guru. Gambar tersebut menunjukkan manfaat dari persatuan. Tahukah kamu akibat jika tidak hidup bersatu? Diskusikan dengan orang tuamu dan tuliskan hasilnya dalam tabel berikut ini. Ceritakan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di lingkungan sekolah. Kirim cerita kita. Nah, coba masing-masing kelompok ambil satu jawaban. Bisa bertengkar ya kita ya. Bisa bertengkar ya kita. Kelompok 1 apa jawabannya? Bisa bertengkar. Bertengkar ya. Bertengkar dengan teman. 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 Kelompok 2. Pekerjaan menjadi selesai lama. Tidak, pekerjaan menjadi selesai lama.
Coba kata-katanya diganti, dibalik-balik. Kayaknya kurang enak ini. Nah, kira-kira apa coba? Pekerjaan? Tidak punya teman. Pekerjaan apa tadi? Yang selesai lama tadi? Pekerjaan menjadi ringan. Pekerjaan? Menjadi ringan. Ini kan tidak bersama. Dua kelompok dua. Kelompoknya Mas Alan. Apa nomor jawabannya kelompoknya Mas Alan? Astaghfirullah. Sini keluar. Kelompoknya Mas Alan? Tidak pekerjaan menjadi Pekerjaan tidak selesai. Salah. Bu. Apa ya? Salah. Ini tidak. Dua kelompok tiga. Kelompok tiga. pekerjaan menjadi Pekerjaan apa Nak? Mas Eben? Semua pekerjaan kok Mas Eben? Apa Mas Eben? Jawabannya kelompok tiga Mas Eben. Mereka mau jawab, Bu. ibu tidak mungkin Bu Dias tuh nggak denger ya suaranya Mas Eben. Bu, tidak mempunyai teman. Ya, Kaila apa coba Kaila? Kelompok tiga. tidak punya teman. Boleh, tidak punya teman. Bu Dias tulis ya. Tidak punya teman. Oke. Tidak mempunyai teman. Nah, kira-kira jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apakah ada jawaban yang lain? Bu, kelompok 2 salah. Apa? Harusnya Jawabannya kan harus bukan pekerjaan tidak selesai. Malika yang jawab. tapi Hidup tidak rukun bisa. harusnya apa, Mas Zaki? Mas. Oh iya, boleh. Apalagi? Hidup tidak rukun. Tidak rukun. Ya, boleh. Hidup tidak rukun. Apalagi? Ada jawaban lagi nggak? Malika, Bu. Nah, pekerjaan terasa lebih berat. Kegiatan selesai lebih lama. Ya tahu? Sama itu tidak Menimbulkan perselisihan. Perselisihan itu bertengkar. Oke, selanjutnya sekarang yang matematika. Kita tepuk semangat dulu yuk. Pada Tepuk semangat. sebentar. Asik, sudah pinter ya. Ya, tepuk semangat. Tangannya di atas, kita tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. Semua Semangat. Sip. Yuk lanjut. Berikutnya yang matematika, Bu Tias minta tolong kelompok 1 yang mewakili siapa membaca. Aku. Gantian ya. Mbak Zara ada nggak Mbak Zara? ada, Bu. Mbak Zara dibaca, Mbak Zara nomor 1. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa Hari warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Nah, itu dulu ya. Apa namanya? Berapa hari dulu? 1 minggu berapa hari, Nak? 7. 7. Berarti kalau 8 minggu berarti 8 dikali 7. 56. pintar 56. 56.
Sekarang coba 8 minggu itu sama dengan berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Satu bulan berapa minggu? 1 bulan 4 minggu. Karena dari naik ke bulan berarti 2 minggu. dibagi ya. Dibagi toh? Ya, berarti 8 dibagi 4 berapa? 2. Betul. Kelompok 2, Mbak Fani. Mbak Fani dibaca Mbak Fani. Tanggap darurat bencana ditetapkan selama 90 hari. Berapa minggu ditetapkan tanggap darurat bencana? Berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana? Bu, boleh izin minum nggak? Boleh, silakan. Yuk, hari ke bulan, kelompok 2. Yang jawab Mbak Fani, Mbak Anjani, Mas Alan. Hari ke bulan. 1 bulan berapa hari? Kelompok 2. 30. Betul, berarti kalau dari hari ke bulan dibagi atau dikali? Tak minum dulu, Pak. Boleh minum, silakan. Dikali. Hari ke bulan. Hari ke bulan. Hari ke bulan itu dibagi 90 dibagi 30 dapat berapa? 30 kali berapa yang hasilnya 90? Betul, pintar 3. Nah, nomor 3, kelompok 3. Boleh Mbak Syifa, boleh Mbak Kaila, boleh Mbak Malika, boleh Mas Eben. Yang mau baca siapa? Saya Bu Siva. Ya, Mbak Syifa dibaca dulu. Masyarakat menyalurkan bantuan selama 2 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Berapa hari pula masyarakat menyalurkan bantuan? Nah, sekarang dirubah dulu. 2 bulan jadikan minggu. 1 bulan berapa minggu, Mbak Syifa? 4. Berarti kalau dari bulan ke minggu, 2 dikali 4. Berapa jadinya? 3. 8. Betul, 8 minggu. Lalu dirubah dulu 2 bulan berapa hari? 1 bulan berapa hari? 30 berarti. Berarti 2 dikali 30. Berapa? 30. 60. 60. Jadi tadi dimasukkan ke sini ya. Oke, sekarang sudah PowerPoint-nya Bu Tias terlihat nggak? Apa, Bu? PowerPoint-nya. Oh, belum terlihat ya? Belum. Sebentar. Ya. Nggak kelihatan, Bu. Nggak ada. Iya. Sinyalnya nge-lag. Kok nggak kelihatan dulu? Iya, sebentar. Sinyalnya jelek. Wifi rumah. Yuk, ini tadi LKPD sudah ya. Lalu sekarang ini evaluasi. Yuk, sekarang Bu Tias minta tolong Mbak Anjani dibaca, Mbak Anjani. Malu-malu dia, Bu. Udah. Mana Anjani? Oh, Malu-malu. gantiin. Sudah, siapa yang mau membaca? Aku, Bu. Aku lagi. Siapa yang perempuan siapa itu? Zara. Ya, Mbak Zara, dibaca Mbak Zara. Gambar di atas termasuk Gambar di atas termaksud pengalaman Cilako. 3.
Apa yang akan terjadi sebentar. apabila kita tidak menjaga persatuan antar teman? Mas, sebentar dulu toh, Mbak Zahra, biar membaca dulu saya. Sabar ya, Mas Wigi. Mbak Zahra biar membaca dulu. Coba Mbak Zahra. Ya Bu, maaf. Gambar di atas termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga persatuan antara teman? Yuk, kira-kira apa kalau kita tidak menjaga persatuan antar teman? Jawabannya. Tidak punya teman. Boleh, tidak punya teman. Lalu apa lagi? Tidak rukun. Tidak mempunyai teman. Terus apa lagi? Ebon. Punya teman itulah istilahnya. Hidup. Halo Ebon. Halo Ebon. Halo. Halo. Ayo Mas Wigi, Mas Eben. Serius Mas. Ayo semangat. Hidup rukun kepada teman. Tadi pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila kita tidak menjaga persatuan antar teman? Kira-kira mana? Tadi tidak mempunyai teman. Lalu apa? Gimana? Hidup tidak harmonis atau rukun ya? Boleh minum nggak? Boleh sayang, silakan nak. Lalu apa lagi selain tidak mempunyai teman, hidup tidak harmonis atau tidak rukun? Apalagi terjadi apa? Terjadi apa kamu? Perselisihan. Betul, pintar. Perselisihan atau pertengkaran. Nah, Malah main celek. Tunggu. berikutnya, coba anak-anak perhatikan ini kata-kata yang acak ini. Harus mengapa menjaga tanda tanya kita persatuan? Jawabannya apa ya? Kita coba dari awal yuk, bareng-bareng. Yang pertama kata apa? Kata tanya. Berarti kata tanyanya apa ini? Mengapa Mengapa kita harus menjaga persatuan? Kenapa kita harus menjaga persatuan Persatuan kita. Persatuan kita. Bukan kitanya sudah di depan. menjaga Mengapa kita harus menjaga persatuan Antar teman. Nggak ada kata-kata antar temannya loh Mas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kata. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada kotak yang ada tanda tanya. Oh. Betul? Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar. Kita sudah belajar apa saja ya? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Kita sudah belajar apa saja ya? tentang banjir. Boleh, banjir. Lalu apa lagi? Ada Kita sudah belajar banjir di awal. Lalu apa lagi? Matematika. Matematikanya tentang apa tadi? Ngitung apa? Bulan Menghitung apa? sama minggu. Oh, berarti satuan apa? Satuan Waktu. bulan. Bulan apa lagi tadi? Mingguan. Minggu. Apa lagi? Tadi ini banjir ya. Banjir itu apa? banjir itu Enggak banjir. Dia yang sangat lebat. Enggak banjir tadi apa yang dipelajari? Enggak. Tadi kan banjir kita sudah belajar banjir. Apa penyebab? Kan? Banjir. Apalagi? Hal-hal apa yang harus Dilakukan. betul dilakukan saat
Banjir. terjadi banjir. Apalagi? Apalagi? Hal-hal? Lagi berpikir, Bu. Oh ya, silakan. Apa? Berpikir, pintar ya. Hal-hal apa? Hal-hal yang harus dilakukan Saat supaya apa tadi? tidak terjadi banjir. Pintar, tidak terjadi banjir. Ini tadi apa ya? Supaya tidak terjadi banjir? Apa coba? Dari atas ya, penyebab banjir tadi ada 3 toh? Apa saja? Penyebab banjir tadi apa saja? Sampah berserakan. Sampah berserakan. Oh, sampah Buang sampah ada. Buang sampah bang pohon sembarangan. Saluran Betul, airnya pintar. butet. Menebang pohon. Menebang pohon. Betul. Membuang sampah Sembarangan. sembarangan. Apalagi? Menebang pohon. Betul. Menebang pohon. Apalagi? Terlalu banyak. Curah hujan. Betul. Curah hujan yang apa? Lebat. Betul. Curah hujan lebat atau tinggi atau deras juga boleh. Ke penguasa atas. Yuk. Hal-hal yang harus dilakukan saat terjadi banjir tadi apa saja ya? Masih Jangan ingat? panik. Jangan takut atau takut. Apalagi? Tadi itu loh, kita sudah belajar apa? Tadi itu loh, yang Menjaga ada. barang yang berharga. Menjaga barang yang berharga. Tadi itu loh, telepon siapa tadi? Apa telepon siapa ya tadi? PLN. Berarti apa? Mematikan Mematikan listrik atau menelpon PLN. boleh. Atau menghubungi PLN. PLN. Lalu apa lagi tadi? Apa. Saat banjir? Aliran listrik. Betul, mematikan aliran listrik sudah. Apalagi tadi? Tadi itu loh. Digambar tadi itu loh. Ayo, apa ingat nggak? Mengungsi. Pinter, mengungsi ke tempat yang Yang lebih tinggi. lebih Atau tinggi. ke atas rumah. Boleh, atau tempat yang aman. Bentar, sip. Yuk, berikutnya. Hal-hal yang dilakukan supaya tidak terjadi banjir. Apa tadi? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah tempatnya. Ya, pintar. Membuang sampah pada tempatnya. tidak boleh menebang pohon yang masih muda. Boleh tidak menebang pohon yang masih muda atau ya, tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Lalu apa lagi? Bu. Kok mudah? Tadi itu Sudah diganti putih ya. Apalagi selain itu? Sudah ya berarti ya. Tadi satuan waktu 1 bulan berapa hari? 1 bulan berapa minggu? 4 minggu. 4. Kelas semangat semua ya. 1 bulan berapa tadi? 4 minggu. Berapa hari? 30. Lalu 1 minggu berapa hari? 7. Oke, lalu apa lagi tadi? Selain satuan waktu, terus lalu banjir, apa lagi tadi yang sudah dipelajari? Coba ulang waktu dulu ya, Bu. Betul, kalimat
Kelimanya apa tadi diawali? Dengan kata siapa? Kata tanya. Apa kan? Siapa? Di mana? Gimana? Bagaimana? Kapan? Bagaimana? Bagaimana? Kenapa? Siapa? Apa? Kamu di mana? Diakhiri dengan tanda Tanda apa? tanya. Tanda tanya. Tanda tanya ini bentuknya seperti ini ya. Yang digunakan untuk apa? Memotong rumput. Nah, ini sudah kalimat tanya. Lalu tadi belajar apa lagi selain ini? Tadi itu loh, yang anak-anak di rumah Pancasila. Pancasila, boleh. Sila keberapa? Tiga. Sila ketiga. Apa saja dalam sila ketiga tadi yang dipelajari? Kegiatan Persatuan. kegiatan yang menunjukkan persatuan. Contohnya apa tadi? Gotong Persib. Nah, kita sudah belajar banyak loh ternyata anak-anak. Sudah belajar berapa ini? Ada sebentar, mohon maaf. Bu Tias. Aja, Bu. 19, Bu. Sebentar ya, Bu Tias cek ya. Ada berapa? Emangnya sebanyak apa sih? Nah, kita sudah belajar tentang banjir, satuan waktu, kalimat tanya, Pancasila sila ketiga. Nah, alhamdulillah kita sudah belajar banyak hari ini. Anak-anak nanti di rumah setelah ini Bu Tias kirim evaluasi atau soal. Soalnya seperti ini. Sebentar, Bu Tias Bu Tias share dulu ya. Soalnya seperti ini. Ya, Bu, nanti kalau Bu Tias nge-share tugas, nanti tugas dari sekolah ada nggak? Nggak ada toh? Coba nanti Bu Tias tanyakan ke Bu Gati ya. Semoga nggak ada. Semoga ada. Ya kenapa? Terlalu banyak. Oh gitu ya. Iya, sebentar. Bu Tias cek dulu. Punya 2 HP kah? Komputer ya. Lagi Zoom, lagi meeting. Oh iya. Sudah belum ya? Belum. Nah, ini contoh soalnya nanti dikerjakan ya. Kalau misalnya nggak usah di print nggak apa-apa. Halo, anak-anak. Terlihat? Perhatikan. Sudah terlihat ya. Nanti nggak usah di print nggak apa-apa. Langsung dijawab aja. Ditulis langsung jawabannya. Nanti dikirim ke WA grup ya. Bu Tias tunggu hari ini ya. Atau boleh japri ke Bu Tias. Oke, Bu. Alhamdulillah. Boleh di print, boleh tidak, bebas. Kalau di print juga nggak apa-apa. Anak-anak kerjakan langsung di buku foto. Oke? Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Pelajaran apa yang kita ambil untuk hari ini? Banjir. Oh enggak, maksudnya apa namanya? Banjir. Ya, benar. Jadi kita tadi sudah belajar tentang gotong royong, berarti kita harus saling membantu itu tidak pilih-pilih. Dumeh gini ya, maaf. Misalnya Mas Lugi senangnya temenan terus sama Mas Alam. Jadi yang ditolong Mas Alam. Nanti tiba-tiba ketika Mbak Malika jatuh nggak mau menolong Mbak Malika itu nggak boleh. Jadi berteman itu harus dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membedakan agama,
suku, jenis kelamin, pokoknya membantu itu harus ikhlas, tulus dan ikhlas. Begitu anak-anak, Bu Tias cukupkan. Siapa yang mau mimpin doa untuk menutup pembelajaran? Andi. Coba siapa yang mau menutup pembelajaran? Bu Tias tunjuk aja ya. Boleh? Mbak, apa itu doanya? Oh, nggak hafal. Oh ya sudah. Bu Tias tutup aja. Bu Tias yang mimpin doa sekarang. Mari kita berdoa setelah belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna wa arina batila amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku yang soli, yang ganteng, yang cantik, yang pintar. Tetap jaga protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu apa lagi? Memakai masker, menjaga jarak 1 meter. Menjaga jarak boleh 1 meter. Mencuci tangan sabun. Ya, apalagi? Sudah. Hand sanitizer. Boleh. Menghindari keramaian. Jadi nggak usah jalan-jalan di tempat yang rame, ya. Social distancing itu jaga jarak. Oke. Titip salam buat ayah sama bunda atau mama sama papa, ibu bapak ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah mendampingi anak-anak. Semoga anak-anak menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang berbakti. Insya Allah, amin. Tetap semangat, jangan lupa belajar untuk PAT. Penilaian akhir tahun. Semester. Enggak, akhir tahun sayang. Besok sudah naik kelas 3. Asik. JJ yang mau naik kelas 3. Sudah setahun enggak ketemu, sudah tiba-tiba naik kelas 3. Oke, pokoknya tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you. Bye-bye. Terima kasih anak-anak. Boleh keluar dari Meet, silakan. Terima kasih. Terima kasih.